lingkungan RW 01, RW 02, RW 07, RW 08. Yang saya hormati para ketua DKI Masjid dari Masjid Al-Hidayah, Masjid Jami Anur, Masjid Jami Al-Muqin, Masjid Jami Al-Kausar, dan Masjid Jami Al-Rahmani. Ketua RW 02, Bapak-bapak pada jamaah suku gabungan 1278, hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat saya pada bapak sekalian. Pertama-tama tentunya kami selaku pengurus mushola Baitul Jannah beserta jajaran mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang telah hadir di mushola Baitul Jannah dalam rangka pelaksanaan sholat subuh gabungan antara mushola antar masjid RW 01278. Mudah-mudahan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir tentunya saya hanya melanjutkan perjuangan almarhum Ibrahim, karena ini adalah gagasan beliau. Tentunya saya juga tidak bisa apa-apa tanpa dibimbing oleh almarhum Bapak Taufik. Tentunya juga bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Mungkin sekali lagi tentunya saya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon Ibu maaf. Namun sebelum kita akhiri, kita baca surat Al-Fatihah, khususnya kita kirimkan kepada guru kita Bapak Haji Taufik Hidayat bin Haji Alwi, juga keluarga almarhum Bapak Manan bin Kinam, dan juga almarhum Dirmasih bin Bapak Mael ala hadihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua forum sebuah keliling gabungan 1278 untuk Bapak Ustaz Zahid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun malam langsung berwudu, ngajain sholat, yaitu
Apa ini akibat warga? Ada komisi ya. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Ketua DKM Musyawarah Baitul Zakat, Alhamdulillah, Bapak Ustaz Bastian, beserta pengurus yang lain, juga yang kami hormati. Insyaallah nanti akan memberikan tausiah atau mau'izah hasanah Ibu Ustaz Mukarradi MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Ada perjalanan? Ngawadet ya. Juga yang kami hormati Ketua RT 002 ya. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Suri RT Suri Pak RT Nasir, alhamdulillah satu saya terbalik. Juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Anwar Bapak Ustaz Hasan, alhamdulillah dia hadir. Kemudian juga Musola Baitul Sholihin, ini hadir Asolihin. Kemudian juga Musola atau Bapak Ustaz Haji Ali, Musola Taqwa Bapak Ahmad Bojari jemaahnya. Kemudian Baitul Muhakim Ustaz jamaahnya. Kemudian juga Baitul Jannah yang ada sekarang ini pelaksanaannya ada jalan Sumur Bandung berapa itu ya? Sumur Bandung 3 ya. Untuk Ustaz Dasa ya, atau serta jamaahnya. Kemudian juga Musola Dunia Hidayah, tentunya alhamdulillah banyak yang hadir. Yang paling banyak mungkin ya. Bisa insyaallah. Kemudian juga Musola apa namanya Al-Qur'an orang gede yang menunjukkan dari Batu Kain, Batu Ucok, kemudian Alikas Ustaz Nahrawi, kemudian juga Surat Tamar itu ya, kemudian Masjid Al-Madinah. Biasanya pasukan ini kita ada ada juga di kemudian Masjid Al-Kausar Bapak Ustaz Yaitu. Kemudian juga Musola paling ujung Arito ya. Kemudian keadaan lagi kurang sehat. Kemudian Musola Masjid Jami Mukmin. Nah ini komando juga alhamdulillah. Kemudian juga Musola Baitul Muhsinin, pakai baitul ya. Muhsinin, ini maka sahabat kita Ustaz Usman. Dan juga alhamdulillah semuanya dari sudah semua ya. Alhamdulillah bisa hadir. Dan ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas ya di Suring 1278 ya. Setiap itu ketiga dan mudah-mudahan ini menjadi istiqomah yang buat kita. Karena saat ini adalah kita masuk di bulan Dzulqa'dah. Ya. Ini adalah salah satu dari 4 bulan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan bulan ini tuh timur itu kagak boleh zaman dulu ya. Kalau taruhan jarang deh. Ya. Sekarang kita banyak apa yang dilakukan pada saat ini luar biasa. Karena dari ada 10 kali ya, sedikit 10 kali yang ditulnya hanya 1 tahun sekali. Dan ini kalau kita nggak manfaatkan, kita rugi dan insya Allah tidak cinta. Kalau ditanya sama Allah, bukan yang aku sudah kasih kamu kesempatan, yang mana aku tidak berikan kepada yang lain, kita tidak kamu nggak ambil. Nah, kita susah protesnya. Nah, nanti akan ditanya nih, ya, bulan ini apa
amalan yang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah banyak berzikir mengatur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah nanti di situ aku datang, di situ aku ampuni dosamu. Di situ aku akan ada peluang untuk mencintaimu. Kenapa engkau tidak minta ampun padaku? Nah, ya, insya Allah nanti ditulis nama para ustaz kami, ya. Namun itu kami atas nama Ketua Suling dan pengurusnya, Mbak Amu juga Pak Haji Rahman, mudah-mudahan ini terus dapat berjalan dan kita semua senantiasa diberikan hidayah untuk istiqomah di dalam. Amin ya Allah. Kiranya itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua RW 02 Bapak Muhammad Taslim di Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Faqad Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati al-mukarram yaitu Bapak Mamin Bastian yang berkesempatan subuh gabungan pada malam hari ini. Juga yang pertama yang saya hormati Ketua Subuh Gabungan Bapak Al-Mukarram Ustaz Syahrim, juga Bapak Ketua DKM Muhtar Ali, juga yang saya hormati para Ketua DKM, Bapak-Bapak RT, para alim ulama, Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu nama-namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama di dalam mushola Baitul Jannah untuk mengadakan subuh gabungan, subuh keliling ini. Mudah-mudahan subuh gabungan, subuh keliling ini selalu dicucurkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keselamatan di dunia sampai alam akhirat dan diampuni dari segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita cita-citakan selalu dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak semuanya yang saya hormati, hanya itu barangkali yang dapat saya sampaikan atas sambutan saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dari ucapan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhtar Ali. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Apa perlu saya bantu? Ya? Jalan-jalan ke Tasikmalaya. Perginya lewat Kampung Rambutan.
Yang jawab salam saya mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Boleh pantun lagi? Boleh. Ambil gelas, taruh di dipan. Jangan lupa bikin kopinya. Jamaah Suling 1278, bagaimana kabarnya semua? Bisa juga. Ketularan ini jadi. Alhamdulillah jadi nambah lagi ilmu lagi. Itu baru dapat tadi. Jadi orang kasar juga. Alhamdulillah. Hadirin jamaah Suling 1278, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini tentunya dengan ridho dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam satu majlis, ya, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang senantiasa dikawal oleh malaikat dan majlis yang senantiasa kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada uswasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabatnya. Kemudian insyaallah kita yang hadir pada kesempatan suling, ya, subuh keliling. Kalau maghrib keliling, jangan. Ya, kalau subuh keliling suling, kalau maghrib keliling, makanya kagak ada maghrib keliling. Ya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ya kita yang hadir, keluarga kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, kemudian diluaskan rezeki kita yang melimpah dan berkah, ya, kemudian jadikan keturunan kita yang soleh dan solehah, dan kita jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Udah itu aja selamat aja. Lanjut. Salat kultum ya, surat 17. Hadirin rahimakumullah, tadi sudah disampaikan. Ya, saya belum nanya kabar dulu nih. Kabarnya semua gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah perjalanan saya dari rumah ke sini lancar, nggak macet, Pak. Amin. Kalau jalan tikus ya. Ya. Sehat semua ya? Malah kita sehat. Badan kita sehat ya? Tangan sehat, kaki sehat, kemudian kantong ini masalahnya. Ya Allah, kalau kita bicara tentang sehat, hadirin rahimakumullah, ini kecil tapi kadang-kadang kita lupa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam satu hadis yang pendek, ni'matani maghbunun fihima. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua nikmat. Nih, cuma dua nikmat. Allah berikan kita jutaan nikmat. Belum kita syukuri nikmat yang satu, datang nikmat yang lain. Belum kita syukuri nikmat mata yang satu, kita datang nikmat mata yang kedua. Ini baru mata. Lihat ujung rambut dari ujung rambut saya berbeda.
Kata Nabi SAW, ada dua nikmat maghbunun fihima yang manusia itu banyak tertipu. Katsirun minan nas, kata Nabi banyak di manusia, bukan dikit, katsirun, banyak, mayoritas. Minan nas dari manusia, dua nikmat. Apa itu? Kata Nabi, as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Nih dua ini. Ya. Kadang-kadang kalau kita lagi kondisi lagi sehat, badan gagah, ya kan? Kita lupa ibadah kepada Allah. Lupa kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mohon maaf, sampai kita sebagai seorang muslim, kita dalam kondisi badan kita sehat, lupa sholat. Ya, bukan lupa, sebenarnya tahu kewajiban sholat, tapi kita tidak mau mengerjakan, tidak terpanggil dengan panggilan azan. Walaupun rumah kita dekat masjid, walaupun rumah kita dekat musola, nggak terpanggil, Pak. Ini kenapa? Karena ada zauq, ada rasa, adakah rasa iman dalam dada kita? Kita, Pak, yang tidak merasakan nikmatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, jangankan di rumah kita dengar azan masjid, panggilan di masjid, azan di masjid dan mushola, kita datang, Pak, kita lagi apa, kita tinggal semua. Itu karena ada apa? Ada iman dalam dada kita. Dan di jalan pun kita berhenti, kita lagi rihlah, lagi jalan-jalan, lagi ziarah, kita berhenti, kita sholat. Itu karena kita ada iman. Tapi kalau tidak ada iman, jangan jauh dari masjid dan musola. Rumah kita dekat masjid, jarul masjid, tetangga musola. Kalau tidak ada iman, maka tidak akan pernah terpanggil. Makanya hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal, iman itu mahal. Iman tak dapat diwarisi, dan iman tak dapat dibeli, iman tak dapat diwarisi, begitu kata mereka. Ya. Iman tak dapat dijual beli, iman tak dapat diwarisi. Ya. Iman itu mahal. Makanya kalau kita merasakan nikmat sholat berjamaah, rasanya kalau kita nggak sholat berjamaah, rasanya ada sesuatu yang kurang, maka syukur nikmat hidayah ini. Karena hidayah itu mahal, Pak. Ya, walaupun badan kita sehat, ya kan, kita mampu untuk pergi ke masjid, datang ke majelis taklim, datang ke tempat-tempat kebaikan, berkumpul dengan orang-orang soleh. Walaupun badan kita sehat, kalau tidak ada iman maka tidak akan sampai. Nah, ini, Pak, badan kita masih sehat. Biasanya kalau orang merasakan nikmat sehat itu, biasanya ketika dia kalau sudah sakit. Betul nggak? Saya pernah kunjungan ke Wisma Panti Asuhan, ya, bakti sosial ke yang yang cacat tunanetra, yang matanya buta, apalagi cacat tunaganda. Di samping dia matanya buta, tapi dia tidak bisa berjalan. Ketika kunjungan kita berikan santunan, ya, justru kita dapat nasihat dari dia. Ketika datang kita berikan sambutan, maka dia kasih nasihat, Bapak, Ibu, ya, bersyukur Bapak masih bisa melihat. Dia dalam keadaan buta. Bersyukur Bapak Ibu sekalian yang datang ke sini mengunjungi kami, ya, masih bisa melihat anak-anaknya yang lucu, masih bisa lihat pemandangan. Kami di sini sepanjang hari gelap, nggak bisa melihat. Mungkin kalau umur saya sampai 60 tahun, mulai dari ini mungkin 60 tahun saya tidak bisa melihat, sampai saya dipanggil ajar saya. Kalau mungkin panjang lagi 70 tahun, mungkin sampai usia 70 tahun saya tidak bisa melihat. Bersyukurlah Bapak, kita dinasihatin. Di situ baru kita tersentuh, iya ya Allah, ternyata selama ini saya punya mata bisa melihat, jarang kita baca Quran. Padahal kita udah bisa baca Qurannya cuma bulan Ramadan doang. Bulan Ramadan khatam sampai 3-5 kali.
setelah Ramadan goodbye Al-Quran nggak pernah kita baca. Ada kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Enggak, sini mah nggak ada insyaallah. Nikmat sehat, ini yang sering kita tipu. Biasanya kalau kita sudah datang sakit, baru kita merasa ya Allah nikmat sehat. Kenapa si fulan bisa pergi ke masjid, si fulan bisa kumpul subuh keliling berjamaah, bisa hadir di majelis taklim. Sementara saya nggak bisa kemana-mana, sholat pun kadang-kadang di rumah. Bahkan ada yang ketika dia sudah sakit baru coba saya dulu waktu sehat saya rajin sholat. Coba dulu waktu saya sehat jaga, saya rajin berkumpul dengan orang-orang soleh, saya rajin ikut majelis taklim. Sekarang saya nggak bisa kemana-mana, kaki nggak kuat jalan. Biasanya merasakan nikmat sehat pada saat dia sudah sakit. Kalau dalam kondisi sudah sakit, maka disitulah manusia merasa lemah, tidak ada kekuatan. Mana ada orang yang sakit merasa gagal. Ada yang datang jamaah suling 278, saya datang yang sakit, Ustaz Salim nggak usah lah hubungin saya. Saya gagah kok padahal dia sakit nggak ada. Terus sombong, nggak usah jemput saya, udah balik lagi nggak ada. Apa yang diminta Ustaz Salim, tolong jangan doain saya, ya. Kondisi saya sudah lemah, saya sudah tidak bisa melakukan lagi, doakan saya. Minta doa. Padahal waktu itu ketika dia sehat mungkin dia lupa. Ya Allah, nikmat manusia kadang tertipu dengan nikmat sehat. Ini mumpung sehat nih. Makanya kata Nabi di hadis yang lain, gunakan 5 sebelum datang 5, di antaranya adalah sehataka qabla sakomika. Gunakan waktu sehat kamu sebelum datang sakit. Kalau udah sakit bisa kemana-mana. Mumpung kita sehat, ya, mumpung kita sehat ada kebaikan ambil, ada majelis taklim di masjid, di musala datang. Pernah saya sampaikan di setiap kesempatan, kalau rumahnya dekat masjid, kita jadikan yuk masjid ini kita jadikan kendaraan. Saya bilang misalnya, yuk jadikan masjid Al-Hidayah ini jadikan kendaraan buat sekelilingnya, supaya nanti kita bisa jalan bareng-bareng mengendarai masjid kita. Kendaraan kita Tuhan menuju surga, rumah Allah. Ya. Yang dekat musola, yuk jadikan musola itu jadikan kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi suatu ketika, wahai sahabat, mau nggak aku tunjukkan kamu di dunia itu ada taman-taman surga. Ini Nabi kepada sahabat bilang, mau aku tunjukin nggak di dunia itu ada taman-taman surga. Dan kalau kamu melihat ada taman surga di dunia itu, hampir jangan sampai lewat. Apa itu ya Rasulullah? Itulah majlis taklim. Alhamdulillah kita ini termasuk majlis taklim, ada ilmunya. Ya, kita sudah mampir di taman surga dan mudah-mudahan ini namanya mushola Baitul Jannah, rumah surga. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 nikmat yang dilalaikan tertipu manusia. Apa tadi nikmat pertama? Lalu nikmat apa tadi? Nikmat sehat. Yang kedua apa? Waktu luang. Nih kita banyak nih waktu luang. Kita bukan penuntut ilmu, kita bukan pengajar yang sana sini. Mungkin banyak di antara kita yang banyak waktu luang. Mungkin kita bekerja, ada waktu kita bekerja mencari nafkah, itu juga bagian dari jihad. Tapi ada waktu pasti di waktu kita ada waktu luang. Gunakan waktu luang itu untuk tentunya ta'aruf ila Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan waktu luang itu sebelum datang waktu sempit. Gunakan waktu luangmu, ya kan? Faraghaka qabla syughlika. Waktu luang manfaatkan sebelum datang waktu sempitnya. Bujangan, ya kan? Mesti bujangan, nggak ada beban. Aktif di masjid, aktif kebaikan, aktif untuk siar-siar dakwah dan ibadah. Nanti kalau sudah nikah tuh biasanya berubah. Ya biasanya remaja-remaja juga lebih aktif remaja, tapi ketika sudah nikah tentang apa? Dia sudah mulai sibuk punya istri. Yang tadinya dia mikir cuma sendiri, wah saya harus pulang, ada istri saya nunggu di rumah. Udah punya anak satu mulai repot, tambah lagi repot 2, 3 dan seterusnya. Nah yang pensiun banyak waktunya nih, nah gitu kan. Nah ini waktu luang, ini jangan sampai kita Pak Ghazali kan waktu luangnya panjang. Insya Allah akan pulang setelah Ramadan ini.
tua, ini di koperasi, 2 orang umurnya 60 tahun. Ya, umurnya 60 tahun bersurat. Saya dipanggil ke masyarakat, Bapak mau belajar apa nih saudara? Mau belajar baca tulis Al-Quran? Nah ini dari dasar, menengah, atau lanjutan, atau mau belajar bahasa Arab? Saya tawarin dulu program saya. Terus apa mau belajar tafsir Al-Quran? Apa mengartikan Al-Quran lewat perkata? Saya tawarin Bapak. Pak Ustadz, saya mau belajar Al-Quran dari dasar. Umurnya berapa tadi? Umurnya berapa? 60. Ya, umur 60 tahun baca Al-Quran saya dari dasar. Berdua. Ketika berdua anaknya kepada nikah semua. Saya tanya, Bapak Ibu kok kenapa baru belajar sekarang gitu? Saya tanya, ngobrol dulu sebelum ini kan. Ya Pak Ustadz, saya dulu waktu saya kerja kantor sana kemari, waktu saya sibuk nggak sempat belajar Al-Quran. 60 tahun Pak. Sekaranglah waktunya saya udah berhenti, saya nggak kemana-mana, ya tapi saya mau belajar di rumah, alhamdulillah dulu, gitu kan di rumah. Alhamdulillah saya punya metode cuma 2 jilid. Ya, 2 jilid itu nggak pakai 6, kan ada tuh tilawati 6 jilid, ikro 6 jilid, tilawati 6 jilid, dan seterusnya ada 6 jilid. Saya punya metode Al-Quran 2 jilid. Kalau yang cepat dia bisa nangkep selesai. 2 jilid itu Pak, seminggu 3 kali, 1 jam setengah, terus sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan, ya selesai, dan saya tes, ya buka Al-Quran tengah-tengah, langsung bisa baca. Alhamdulillah, ini bukan promosi, ya, ini bukan promosi. Itu 60 tahun, kalau anak-anak kecil 4 tahun, 5 tahun itu mau biasa. Ya kan, ini 60 tahun artinya apa? Ya Allah, sedang Bapak bersyukur Pak masih ada waktu, kesempatan. Dan ketika setelah dia bisa baca Al-Quran, ya kan, 2 jilid selesai, dia bersyukur dan dia lanjutin belajar bahasa Arab umur 60 tahun. Alhamdulillah itu masih kalau diberi kesempatan 60 tahun masih hidup. Bagaimana kalau kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil oleh Allah, kemudian kita menghadap Allah ditanya, agama kamu apa, Islam kitab kamu apa, Al-Quran bisa nggak baca Al-Quran? Nggak bisa, malu kita di hadapan Allah. Mengaku kitab kita Al-Quran, tapi kita tidak bisa baca Al-Quran. Nah, mumpung waktu luang ini, yuk yang ada waktu luang kita sama-sama pasti diberikan 24 jam. Jangan apalagi sampai waktu kita habis buat nongkrong. Boleh nggak nongkrong? Boleh nggak? Boleh. Sebetulnya, ya, karena min husnil mar'i, ya kan, diantara ciri-ciri khas seorang kepribadian muslim itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita aktivitas ini, kira-kira aktivitas ini manfaatnya ya buat saya, buat keluarga, buat masyarakat. Oh ini manfaat, gabung. Ini kira-kira aktivitas ini lama, waktu saya sampai berjam-jam lama, kita kira-kira ada manfaatnya atau tidak? Oh tidak ada manfaatnya nih. Buat diri saya, buat keluarga saya, dan buat lingkungan, tinggalin. Malah yakni yang nggak manfaat, tinggalin. Gitu. Itu ciri khas seorang muslim. Nah, karena apa? Kita tidak ingin tertipu. 2 nikmat yang Allah ingatkan, yaitu nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang kita, ya, beramal kebaikan, dan sebagai bekal buat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di 10 hari bulan Zulhijjah tadi sudah disampaikan, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari. Kalau min ayyamin itu, ayyam itu jamak, berarti lebih dari 2 hari. Itu nanti para ahli hadis menyatakan ayyam itu 10 hari. Jadi kalau yaumun 1 hari, yauman 2 hari, ayyam banyak hari. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari, ya, al-amal soleh yang kalau kita beramal, melakukan amal-amal soleh, ya, fiha ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita memanfaatkan apa yang maksud dengan, ya, zalika, yaitu 10 hari. Yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ini kita akan masuk 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, kemudian ahli hadis itu mengatakan 10
Yang pertama 10 hari, ada mengatakan, ulama mengatakan 10 hari di 10 hari akhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari di awal Muharram, dan yang ketiga 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian Ibnu Abbas ya, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan bahwa 10 hari ya yang termasuk dalam surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashr, 10 hari demi fajar dan waktu yang 10 hari itu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kita 10 hari di bulan akhir bulan Ramadan kan kita sibuk tuh ya ibadah itu, tapi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu tidak kalah penting dahsyat. Karena apa? Di bulan Dzulhijjah ini merangkum seluruh ibadah, ada apa zikir ya, kemudian selawat, kemudian ibadah sunnah puasa dan seterusnya. Ada juga dalam bulan Dzulhijjah itu ada yang disebut dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan kurban tidak ada selain di bulan Dzulhijjah, maka itu dahsyatnya luar biasa 10 hari. Mudah-mudahan kita bisa juga memanfaatkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, memanfaatkan sisa umur kita. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele ya, lebih cepat, lebih bagus, tidak berbeda. Mudah-mudahan ya tausiah singkat ini buat diri saya pribadi dan sekalian yang menolong kita semua dengan insyaallah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah. Yuk, pesan saya hadir ya di sholat berjamaah dan majlis taklim. Ini saya sudah ingatkan tuh, jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya, bukan cuma sholat doang. Jadi kalau sepanjang usia kita nggak menuntut ilmu, nggak ngaji, dosa kita. Ustaz, saya kan sudah sholat, nggak cukup. Sholat itu harus ada dasarnya, ilmunya. Maka amalkan majlis taklim di masjid, di mushola hati. Ya, jangan kita cuma cukup sholat selesai pulang, nanti majlis taklim. Itu kalau bicara tentang keutamaan orang yang hadir di majlis taklim luar biasa. Tidak kalah penting dengan keutamaan kita melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Bang Taufik makan keripik, Bang Askum makan kue putu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhtar Ali. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk jemaah di santap-santap dulu sambil menunggu. Tim bagian konsumsi tolong ini ya di dari sebelum ditutup doa. Biar tolong sepatunya lagi dah. Hidup gue dinampanin. Jadi meja selalu diangkatin. Di depan selalu dimakanin. Kalau sisa baru diberkati.
وعلى الإسلام والإيمان ربنا وأنت راض عنا واختم بالصلاة أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا تقبل منا إجابنا ويسر به أمورنا واقض به حاجاتنا وبلغ به مرامنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أمر القرآن والمدينة من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نصير صلى الله عليه وسلم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selesaikan sudah pada pagi hari ini. Saya sudah pembelajaran. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,